Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 6 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Makna Perjamuan Tuhan. Kita tunduk kepala satu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini Engkau berikan sukacita bagi kami untuk kami boleh merenungkan kembali sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan-Mu menjadi bagian kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-24. 1 Korintus 11 ayat 24 mengatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nama yang paling umum dikenal untuk perjamuan di kalangan orang Kristen ialah perjamuan Tuhan sebagaimana dalam 1 Korintus 11 ayat 20 atau perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan adalah waktu untuk bersukacita, bukan waktu untuk bermuram durja. Perjamuan kudus yang didahului oleh upacara pembasuhan kaki ini adalah saat pemeriksaan kita sendiri, pengakuan dosa-dosa, perdamaian atas perbedaan antara sesama kita, dan juga saat untuk mengampuni satu sama lainnya. Kalau kita sudah menerima jaminan penyucian oleh darah juru selamat, maka umat percaya itu sudah siap masuk ke dalam perjamuan istimewa bersama Tuhannya. Mereka akan menggabungkan diri mereka ke meja perjamuannya dengan hati yang gembira sambil berdiri dalam terang keselamatan dan siap merayakan penebusan Kristus. Perjamuan Tuhan menggantikan pesta Paskah dari era Perjanjian Lama. Paskah itu digenapi ketika Kristus domba Paskah itu telah menyerahkan nyawanya. Sebelum kematiannya, Yesus Kristus mendirikan suatu pengganti perayaan Israel rohani di bawah perjanjian baru. Oleh karena itu, akar lambang perjamuan Tuhan merupakan perluasan dari upacara Paskah. Dalam hal ini, kalau peserta Paskah mengingatkan kembali kelepasan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir, maka perjamuan Tuhan mengingatkan kita akan kelepasan dari Mesir rohani, suatu perhambaan dosa. Darah domba Paskah dipercikan ke ambang pintu untuk melindungi penghuni rumah dari maut. Dagingnya dijadikan makanan yang menguatkan tubuh mereka ketika menyelamatkan diri dari Mesir. Demikianlah korban Kristus mendatangkan kelepasan dari maut. Umat percaya diselamatkan karena turut mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya sebagaimana dalam Yohanes 6 ayat 54. Perjamuan Tuhan umumnya bahwa kematian Kristus di kayu salib menyediakan keselamatan bagi kita sehingga kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 24, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peraturan ini menekankan dimensi pengganti perdamaian Kristus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 24, inilah tubuhku, kata Yesus, yang diserahkan bagimu. Di atas kayu salib Kristus yang tidak mengenal dosa itu menjadi pengganti bagi orang bersalah, serta memberikan orang yang tidak benar menjadi benar. Tindakan yang penuh kemurahan hati memuaskan tuntunan hukum di mana maut harus dijalani oleh setiap orang yang berdosa, serta menyediakan pengampunan, damai, dan jaminan kehidupan kekal kepada manusia. Kiranya kita semua dapat mengerti makna setiap perjamuan kudus dan mengingatkan akan pengorbanan Yesus bagi kita semua. Sehingga ini dapat menolong pertumbuhan iman kerohanian kita masing-masing. Kita tunduk kepala, kita ucap syukur dalam doa. Bapa, terima kasih kami bersyukur oleh karena firman yang boleh kami dengar. Sehingga pada saat ini Engkau ingatkan mengenai tentang makna pembasuhan kaki. Biarlah semuanya ini
menambah iman kerohanian kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.